Saya akan share screen terkait materi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sinyalnya buruk atau mungkin ada aktivitas nanti selama perkuliahan, teman-teman bisa mengikutinya nanti di YouTube ya. Jadi nanti akan saya unggah di YouTube, misalnya hari ini ada kendala, bisa mengikutinya melalui tab di YouTube. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita kali ini akan membahas tentang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ya. Kalau kita mengetahuinya, kita perlu mengilustrasikan sebenarnya seperti sebuah mobil. Nah, dalam bentuk mobil itu kan pasti ada alur atau antar komponen itu saling berkaitan. Jadi ada ketika suatu mobil itu dinyalakan, maka ada suatu sistem yang dijalankan, mulai dari mesin, ya, dari roda, kemudian dari perangkat-perangkat yang lain yang ada di dalam mobil. Nah, itu adalah pengertian dari suatu sistem. Jadi suatu sistem itu adalah komponen yang saling berkaitan dengan satu sama yang lain. Jadi kita dapat ilustrasikan seperti sebuah mobil. Nah, sedangkan filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Jadi bagaimana seorang itu berpikir, itu maka dia sedang berfilsafat. Jadi bagi teman-teman itu apakah kalau tidur itu bisa dikatakan filsafat, Pak? Jadi apakah tidur itu juga dikatakan sebagai filsafat? Iya, karena dia juga bermimpi tidak, meskipun karena dia bermimpi di dalam alam bawah sadar. Dia berpikir itu tidak berpikir ya ketika dia meninggal atau ketika dia koma, itu orang tidak bisa berpikir atau tidak berfilsafat. Jadi semakin dalam pemikiran, maka dia akan menemukan suatu filsafat atau aliran pemikiran. Nah, secara etimologi, filsafat ini berasal dari kata Yunani, yaitu Philin, ya, yang artinya adalah cinta, dan sophos artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara terpisah arti filsafat ini mengandung cinta dari kebijaksanaan, ya, bukan cinta kepada pacarnya, ya, bukan. Jadi bagaimana cinta terhadap kebijaksanaan itu artinya apa? Cinta terhadap suatu keputusan berdasarkan pertimbangan yang dipikirkan secara matang. Jadi ketika dia itu menghadapi suatu masalah, maka dia akan menimbang dan menilai apakah yang dilakukan ini sudah sesuai, maka akan menimbulkan suatu kebijaksanaan, pemikiran yang mendalam sehingga mengakibatkan perbuatan atau tingkah laku terhadap sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat ini menurut para ahli, misalnya Socrates, yaitu filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa renungan terhadap asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Maka dapat dikatakan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu melakukan peninjauan diri dan refleksi diri sehingga memunculkan koreksi terhadap diri secara objektif. Jadi istilahnya ini ketika seseorang berfilsafat itu mengandung arti bahwa mereka melakukan perenungan diri. Jadi apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah yang saya ucapkan itu tepat? Menyinggung orang lain atau tidak? Itu maka ketika orang melakukan itu, maka orang bisa dikatakan sebagai berfilsafat. Nah, sedangkan Plato ya memberikan pemikirannya tentang bagaimana filsafat itu pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tidak berubah. Dalam konsep
posisi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Jadi ini adalah gagasan dari seseorang. Ketika seseorang semakin berpikir semakin kritis, maka dia akan menemukan arti kebenaran. Jadi benar itu kan relatif. Setiap orang memiliki kebenaran yang berbeda-beda. Maka ketika orang ini memiliki pemikiran kritis terhadap sesuatu, maka mereka akan semakin menemukan apa itu kebenaran. Kebenaran terhadap sesuatu yang ditangkap melalui panca indera. Nah, filsafat sebagai jenis pengetahuan dan ilmu memiliki konsepsi pemikiran tentang rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Jadi bagaimana ketika pengetahuan itu diterapkan, maka pemikiran-pemikiran itulah yang nanti akan memunculkan. Jadi bagaimana ketika menghadapi suatu permasalahan itu bisa mengatasi dengan secara logis. Jadi secara logis dan secara bagaimana manusia mengamatinya. Ya. Kemudian bagaimana filsafat sebagai suatu proses itu menjadikan keterkaitan antara Pancasila yang mengandung nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari manusia yang kemudian menjadi tokoh ya, dalam menemukan kerangka suatu pemikiran. Ya, memang kita ketika berbicara seperti ini memang seperti agak memusingkan, ya. Jadi karena bahasanya memang seperti itu. Tapi kita perlu mencerna dan mengintrospeksi dalam diri apakah yang ada di dalam hidup kita ini memang sudah mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu ketika kita berpikir hal tersebut, maka konsepsi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini akan menemukan hierarkinya atau tata urutannya. Ya. Nah, cabang-cabang dalam filsafat sebenarnya masih banyak ya, teman-teman bisa menggalinya. Nanti akan ada ilmu filsafat di mata kuliah nanti mungkin, atau mungkin sekarang teman-teman juga sudah dapat beberapa. Jadi saya tidak perlu membahas lebih dalam. Kita akan lebih fokus kepada jenis-jenis dari filsafat yang penerapan di dalam nilai-nilai yang ada di Pancasila. Ya. Sebentar, mohon maaf, ini saya stop dulu nih. Saya memenangkan dulu. Iki kepingin Pak Asmi pengen masuk ini, tapi itu masak dulu. Itu harus mampu, tapi harus tak mau. Oke, jadi kita kembali lagi ya. Jadi dari kita perlu ketika mengembangkan atau menjalankan sistem filsafat Pancasila, kita perlu mengerti terlebih dahulu bagaimana jenis-jenis dari filsafat. Kalau kita melihat yang pertama, yaitu filsafat sebagai produk, filsafat ini sebagai jenis pengetahuan atau ilmu atau konsep pemikiran yang nanti bisa menghasilkan suatu paham, misalnya liberalisme, komunisme, ya, sosialis, dan maupun pemikiran tentang Islam. Jadi bagaimana filsafat ini sebagai produk menghasilkan suatu konsep, ya, ilmu pengetahuan. Kemudian filsafat sebagai suatu proses, yaitu ketika pemikiran yang digunakan oleh seorang manusia ini menjadi alat untuk memecahkan suatu permasalahan, sumber perenungan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi bagaimana filsafat ini menjadi bentuk pemikiran untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi kita melihat perumusan dalam Pancasila sekarang. Bagaimana filsafat itu sebagai suatu pemikiran menjadi
menjadi bagian juga di dalam sistem filsafat. Kita mulai dari pengertian suatu sistem. Suatu kesatuan bagian-bagian yang terhubung saling bekerja sama dengan satu tujuan tertentu dengan cara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, kalau kita melihat di dalam rangkaian sila-sila di dalam Pancasila ini kan mulai dari yang sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila bahkan sampai dengan sila kelima ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi bagaimana antara sila satu ini semua berasal, kita mengistilahkan, kalau dulu saya pernah menyampaikan di pertemuan ketiga kalau tidak salah, jadi bagaimana Pancasila yang terwujud dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu mengistilahkan perumpamaan bahwa semua proses semua yang berasal di dalam kehidupan ini adalah berasal dari Tuhan yang Maha Esa atau dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim. Nah, semua ini berasal dari Tuhan yang kemudian akan diproses di dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian sila ketiga persatuan Indonesia, kemudian sila keempat yang permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana sila kedua, ketiga, keempat ini mengolah proses yang ada atau yang diberikan oleh sila pertama, sila yang berasal dari ketuhanan ya, atau nilai-nilai yang ada dari ketuhanan. Bagaimana mengolahnya ke dalam sila kedua, ketiga, dan keempat. Nah, harapannya menghasilkan yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keterkaitan antara sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila kelima ini memiliki suatu rangkaian yang terhubung. Kalau kita mengistilahkan dari peristiwa kehidupan sehari-hari, misalnya teman-teman ini diberikan kehidupan ini kan berasal dari Tuhan. Kemudian mendapatkan kenikmatan yaitu melalui bisa kuliah di perguruan tinggi, ya, di mana di perguruan tinggi itu untuk menjaga saling rasa kemanusiaan, yang juga ada tuntutan bagaimana menjalankan berhubungan dengan satu dengan yang lainnya, maksudnya berhubungan dalam arti menjalin sosialisasi, komunikasi dengan satu dengan yang lainnya, kemudian menjaga persatuan, ya, tidak mencela satu sama yang lain, kemudian menyelesaikan setiap permasalahan yang ada melalui musyawarah, ya, kemudian menghasilkan apa yang ada di dalam sila kelima, yaitu mewujudkan keadilan sosial, bahwa semua merasa adil di dalam mengenyam pendidikan. Nah, itu adalah suatu rangkaian sistem dalam pemikiran di dalam Pancasila. Nah, ciri-ciri kesatuan dan bagiannya yang ada di dalam adalah bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling terhubung, ya, dan saling tergantung untuk mencapai suatu tujuan tertentu terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Ya, jadi kalau kita melihat dalam rangkaian Pancasila ini kan memang seperti yang saya jelaskan tadi memiliki saling hubungan, ya, dan saling tergantung. Tidak mungkin antar sila ini berjalan sendiri-sendiri. Ya, semuanya saling tergantung satu dengan yang lainnya. Kemudian susunan dari kesatuan sila-sila Pancasila ini bersifat organis, di mana Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari sila yang lainnya, dan antara sila satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Jadi tidak mungkin antar sila ini bertentangan. Kalau kita melihat sendiri kan memang antara misalnya sila satu dengan sila kedua ini kan memang ada nilai-nilai yang ada di dalam sila ke-1, ya. Jadi sila ke-1 juga mengajarkan nilai-nilai tentang sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi ada keterkaitan antar sila, ya.
Oke, saya lanjutkan. Pancasila ini sebagai susunan dari Pancasila ini adalah hierarki. Kalau teman-teman dulu masih mengingat tentang sejarah Pancasila, di mana sebelum disahkan menjadi melalui Piagam Jakarta, kan kedudukan Pancasila ini memang ada yang sila ketuhanan berada di bawah, kemudian susunannya berbeda ya dengan sekarang. Nah, ketika sudah disahkan menjadi piagam melalui Piagam Jakarta, kita melihat proses ketika sidang BPUPKI yang kedua, di mana itu adalah perenungan pemikiran para tokoh-tokoh pendiri bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang ditaruh untuk masyarakat Indonesia. Jadi nilai-nilai dasar ini adalah nilai yang diberikan oleh para pendiri bangsa untuk masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai dasar itu berasal dari bukan dari tokoh pendiri Indonesia ya, tapi sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat yang diambil oleh para tokoh dan dijadikan sebagai nilai dasar yang membangun spirit dan tujuan dari negara kita. Nah, urutan sila-sila Pancasila ini menunjukkan rangkaian tingkatan dalam luasnya dan isinya sifat. Jadi kalau kita menggali betul, merenungi nilai-nilai yang ada, kemudian kita cross-check-kan dengan kehidupan kita sehari-hari, ini kita akan menemukan makna dari luasnya dan isinya dari setiap sila itu. Nah, makanya nanti kita akan praktek menguji apakah nilai ini luasnya seberapa, isinya seperti apa sifatnya dari suatu Pancasila itu. Dari praktek ini teman-teman nanti akan mengetahui ternyata nilai Pancasila yang diambil oleh para pendiri kita kemudian dijadikan sebagai nilai dasar dalam masyarakat Indonesia bertingkah laku. Ini memang ada di Indonesia. Nah, kita akan mengujinya. Oke, rumusan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem secara ilmiah ya, kita bisa mengklasifikasikan pertama yaitu dasar antropologis. Nah, jadi kita melihat dari antropolog. Bagaimana Pancasila ini yang terdiri dari 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan dasarnya ontologis. Ontologis apa? Adalah bagaimana Pancasila ini menjadikan manusia memiliki hakikat yang mutlak, monopluralis. Hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar dari antropologis. Monopluralis itu apa, Pak? Jadi memiliki pemikiran yang saling berkaitan. Jadi tidak majemuk, menjadi satu kesatuan. Jadi bagaimana Pancasila ini, antar sila ini menjadi satu kesatuan yang tidak majemuk, yang tidak bercabang-cabang. Oke. Pancasila ini sebagai suatu sistem filsafat juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Makanya nanti kita akan mengkaitkan bagaimana pengetahuan yang ada di Indonesia, ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia itu tetap merujuk kepada Pancasila ini sebagai dasar. Ya, karena makanya kemarin saya menyampaikan bahwa Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup. Ya. Jadi seharusnya masyarakat Indonesia ketika memahami ini, maka ketika menghadapi permasalahan, ya menjalani hidup, itu melandaskan pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Lalu di mana kedudukannya antara Pancasila tersebut di dalam
kehidupan kita beriringan. Jadi antara satu sama yang lainnya itu beriringan dan saling berkaitan. Sebentar ya. Oke, sudah ya. Jadi tadi suara saya masuk. Saya lupa saya mute ini tadi. Suara saya masuk enggak tadi? Halo? Suara masuk ya. Oke, terima kasih. Oke, saya akan dekatkan aja. Jadi saya akan mengulangi yang bagian tadi, mungkin suaranya agak kecil ya tadi. Jadi ketika intinya dalam rumusan Pancasila kita ini adalah bagaimana suatu Pancasila ini menjadi suatu sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang menjadikan dasar atau pandangan di dalam masyarakat untuk menjalani proses kehidupan. Jadi Pancasila ini bisa dikatakan sebagai sistem tunggal dalam proses kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi ketika masyarakat Indonesia ini menjalani kehidupan, maka akan didasarkan atau dilandaskan kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, maka Pancasila ini sebagai suatu sistem filsafat juga menjadi suatu sistem pengetahuan, ya, di mana setiap pengetahuan yang ada di Indonesia, ya, entah itu matematika, entah itu bahasa Arab, entah itu fisika, kimia, arsitektur, ya, bahkan ilmu nuklir, itu dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya, jadi saling berkaitan. Oke. Kemudian dasar aksiologis, ya, tadi secara antropologis, secara ontologis, sekarang berdasarkan aksiologis. Sila-sila Pancasila ini sebagai satu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya adalah merupakan suatu kesatuan. Ya, jadi bagaimana nilai-nilai itulah yang menjadi penghubung atau pengikat antar sila dengan yang lainnya. Bagaimana persatuan itu juga berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Persatuan itu juga pada sila ketiga, ya, berhubungan dengan permusyawaratan. Ya. Jadi ketika persatuan di dalam suatu masyarakat terjadi perselisihan, ya, kemudian tidak menemukan jalan solusinya, maka menggunakan sila ketiga untuk memperkuat sila ketiga. Dan hal tersebut juga diatur di dalam sila kedua. Bagaimana ketika melakukan permusyawaratan ini harus secara beradab, ya, menjunjung rasa nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu juga diatur dalam sila pertama, bagaimana menjaga hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Jadi setiap sila itu saling berkaitan, ya, satu dengan yang lainnya dalam proses kehidupan dalam manusia. Ya, meskipun kita tahu bahwa Pancasila ini memang meroleh tantangan yang cukup besar, ya, di mana kita tahu bahwa kita di Indonesia ini memiliki ragam budaya, bahasa, agama yang berbeda-beda, gitu ya. Yang itu juga pemikirannya akan sulit
dijanjikan satu. Namun melalui Pancasila inilah yang menjadi penguat keterkaitan perbedaan dari Indonesia. Jadi keragaman itu disebut Pancasila. Nah, Pancasila itu meskipun menjadi perekat, tapi sumbernya adalah masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kekayaan budaya, kekayaan bangsa itulah yang menjadi sumber dari Pancasila. Pancasila dan keterkaitannya ini saling berkaitan dengan satu yang lain. Ada yang chat ini suaranya kurang jelas. Maksudnya sudah keras ya. Oke, terima kasih. Mungkin akan saya jelaskan lagi. Jadi bagaimana Pancasila ini sebenarnya untuk masyarakat Indonesia. Tapi Pancasila juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini sebagai suatu siklus roda yang saling berkaitan, saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Baik itu antara masyarakat dengan Pancasila itu sendiri. Karena pada hakikatnya Pancasila itu kan berasal dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana nilai-nilai di dalam Pancasila ini menjadi suatu rangkaian. Ya. Kalau kita melihat dalam sila-sila, ya misalnya sila pertama ketuhanan Indonesia, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, ya kata ini menjadi dasarnya adalah bagaimana ketuhanan, kemanusiaan, persatuan ini menjadi kerakyatan dan keadilan ini menjadi suatu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Oke, intisari dari sila-sila Pancasila. Kita melihat dari sila pertama sekarang, sila ketuhanan yang Maha Esa ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai penjahwantaan. Penjahwantaan itu sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sila pertama ini mengartikan bahwa kita ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa, dari segala yang ada di dunia ini termasuk manusia itu sendiri itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Maka ini adalah wujud dari tujuan dari manusia itu sendiri seperti apa. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab, itu mengandung arti bahwa dalam sila kedua ini kita diminta untuk menjunjung harkat martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Ya. Kalau kita kemarin mempelajari lambang negara juga ada kaitannya ya antara simbol dalam sila kedua ini disimbolkan oleh rantai, ya, di mana harkat dan martabat itu adalah kesetaraan gender ya antara laki-laki dan perempuan ya maupun antara laki-laki dengan laki-laki ya. Artinya maksudnya tidak merendahkan laki-laki yang lain gitu ya. Tidak menganggap superior di antara laki-laki yang lain. Jadi itu maksudnya. Jadi bagaimana adil dan beradab itu menjunjung harkat dan martabat dari manusia itu. Kemudian sila ketiga itu mengandung arti bahwa setiap nilai yang ada di dalam kesatuan itu adalah kodrat manusia dalam manusia yang melunturkan ya sifat ego manusia yang monodualis ya, atau makhluk yang individu menjadi makhluk yang sosial. Ya. Jadi bagaimana negara menjadi suatu persatuan yang hidup bersama dengan elemen-elemen yang membentuk negara yang
merupakan multi sara, suku, ras, dan agama. Jadi bagaimana pada sila ketiga ini menyatukan manusia sebagai makhluk individu menjadi makhluk sosial ya. Jadi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan pada sila keempat ini menunjukkan bahwa di mana nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah menjunjung tinggi tentang nilai demokrasi, di mana kepemimpinan ini harus terwakilkan dan permusyawaratan ini menjadi jalan ketika terjadi kebuntuan di dalam mempertahankan persatuan yang ada. Jadi ketika suatu komunitas misalnya yang kuat, yang bersatu, kemudian ketika melakukan ada permasalahan, kemudian terjadi perselisihan, maka diharuskan ya atau kembali lagi ke dalam pemikiran Pancasila, yaitu bagaimana menyelesaikannya melalui permusyawaratan. Ya, jadi melalui musyawarah bersama untuk mencapai apa yang diharapkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana keadilan sosial di dalamnya ini mengandung nilai yang bertujuan dari tujuan dari negara itu sendiri. Ya. Jadi tujuan dari negara Indonesia itu sebenarnya terdapat atau tercermin dalam sila kelima, di mana keadilan sosial inilah yang menjadi tujuan negara kita. Ya. Bagaimana keadilan soal pangan, pendidikan, ya, kemudian bagaimana keadilan terhadap yang juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 ya. Jadi keadilan-keadilan inilah yang menjadi tujuan dari negara kita yang tertuang di dalamnya. Nah, itu tadi terkait tentang bagaimana Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Ya. Jadi alur pemikiran tentang ranah berpikir, kehidupan kita ini perlu mengkaitkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, kita perlu menguji di dalam masyarakat. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, yang kedua adalah kita perlu mengujinya di dalam masyarakat. Nah, teman-teman kemarin sudah melakukan pengujian yang pertama, mungkin sebelum UAS dulu ya, jadi melakukan kajian studi kasus. Nah, sekarang adalah bagaimana teman-teman mempraktekannya. Kemarin kan sudah menguji ya, sudah mengetahui bagaimana nilainya. Sekarang bagaimana mempraktekkan nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan menguji, mempraktekannya. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan kalau teman-teman lihat di sosial media ya, di Facebook, di Instagram, gitu ya, atau di YouTube. Sekarang kan ada yang rame itu ketika ada seorang nenek-nenek misalnya di pinggir jalan, kemudian di shooting gitu ya, diliput supaya banyak orang yang empati melalui media sosial, kemudian secara nyata mereka melakukan bantuan. Nah, praktek ini yang akan kita laksanakan ke depan ini selama 20 sampai 18 hari. Jadi teman-teman nanti berada di lapangan, kemudian mencari yang mungkin ada di sekitar teman-teman. Entah itu mungkin ada, misalnya ya contohnya mbah-mbah yang jualan pisang, kemudian nggak laku. Nah, teman-teman membantu mbah-mbah ini untuk jualan ya, melalui iklan di media sosial. Ya, jadi kita akan mengajak orang lain juga untuk menggugah ya, atau membangunkan nilai kepedulian terhadap sesama. Jadi yang kita nanti akan secara detail teknisnya akan saya masukkan di dalam
kriterianya apa saja, nanti di e-learning akan lebih jelas. Tapi saya ini menyampaikan dulu pengantarnya. Jadi nanti teman-teman melakukan liputan mulai dari awal selama 2 minggu ini ya, mencari mungkin nanti minggu pertama mencari orang yang bisa kita bantu ya melalui media sosial untuk menambah rasa kepedulian terhadap sesama itu tadi. Nah, kemudian nanti diunggah ya mulai prosesnya dari awal waktu sampai dengan membuat videonya sampai upload ke dalam media sosial ya memviralkan, kemudian sampai nanti hasilnya seperti apa, respon dari masyarakat baik itu di media sosial, baik itu nanti di kehidupan yang nyata itu seperti apa, apakah ada rasa kepedulian. Dan ini juga mengajarkan teman-teman tidak hanya generasi muda ini tidak hanya asik di media sosial buat tiktokan joget-joget ya, tapi juga meliput sesuatu yang memiliki makna. Nah, di dalam video nanti teman-teman memberikan quote ya atau kata mutiara yang bisa mengubah orang untuk peduli terhadap sesama. Ya, nanti teknisnya lah nanti akan ada lebih jelas di e-learning yang akan nanti saya masukkan. Nah, jadi mungkin nanti tidak panjang, tapi siklusnya nanti ada. Jadi mulai dari membantu pertama seperti apa, sampai nanti di akhir nanti seperti apa. Jadi nanti ada siklusnya, kemudian nanti ada juga teman-teman model reportnya selain video yang di-upload di media sosial juga dalam book kreator. Nanti saya beri linknya dan nanti akan ada mungkin minggu depan akan saya berikan contoh bagaimana teman-teman ini nanti menyusun laporannya dalam book kreator. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil lihat di internet, masuk aja di www.bookcreator. Nanti secara detailnya juga saya masukkan di e-learning bagaimana membuat laporan step by step-nya antara langkah dari awal sampai dengan yang akhir nanti. Jadi tagihan produknya ada 2, yaitu berupa video yang akan nanti diupload di media sosial dan juga dikumpulkan di e-learning. Yang kemudian yang kedua adalah book creator. Ya. Jadi ada 2 tugas praktek pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, sampai sini saya kira yang saya sampaikan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab yang mungkin ada pertanyaan. Bisa biar tidak ramai karena ini jumlah mahasiswanya banyak. Nanti kalau bareng-bareng dulu ya, nanti pasti ramai dan ganggu yang lain. Saya harap mungkin teman-teman bisa menuliskan di chat ya, kalau ada pertanyaan. Saya buka silakan pertanyaan untuk saya jawab. Nah, silakan boleh ditanyakan baik itu terkait materi yang saya sampaikan tadi ataupun tentang program praktek yang akan kita jalankan. Saya silakan.
Oke, silakan teman-teman. Ini sudah mulai ada pertanyaan ya. Oke. Yang pertama, Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan Indonesia. Bagaimana dengan kaum ateisme, Pak, yang tidak bertuhan, tapi mereka adalah rakyat Indonesia? Apakah sila pertama tidak mereka amalkan? Oke, pertanyaan yang bagus dari Najib ya, Mubarok. Jadi begini, di Indonesia ini memang mengakui 6 agama yang ada di Indonesia ya. Namun di Indonesia juga menghargai aliran kepercayaan. Nah, ateis di Indonesia ini masih belum ada. Maksudnya tidak diakui, karena dia tidak bertuhan. Sementara di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang ateis di Indonesia itu tidak ada. Meskipun orangnya ada, misalnya orang tidak beragama, tidak itu ada, tapi secara kenegaraan ya, di dalam administrasi negara itu tidak ada. Jadi di kolom KTP agama ateis itu tidak. Yang ada adalah 6 agama yang ada di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu ya, dan kepercayaan. Itu boleh. Kalau kepercayaan dia mengikuti ajaran dari leluhurnya. Ya. Jadi ini berbeda. Dia masih mengikuti ajaran karena dia masih percaya bahwa yang mereka maksud Tuhan itu adalah ajaran nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhurnya. Kalau ateis kan dia tidak percaya bahwa manusia itu berasal dari kera ya. Kalau secara sekilas ya mempelajari apa itu ateis. Nah, tapi di Indonesia secara administrasi negara itu tidak mengakui agama ateis karena memang tidak ada. Jadi kalau kita mendudukan ini dengan sila pertama, ya mereka tidak bisa karena mereka memang tidak mempercayai agama. Ya, mungkin itu nanti kalau ada pertanyaan lanjutan silakan ditulis di bawahnya. Ya. Pak, izin bertanya untuk video prakteknya, apakah harus melibatkan diri sendiri ke orangnya atau hanya melakukan objek promosi sosial media? Oke, bagus. Jadi begini Mas Muhammad Salim, itu sekreatif dari teman-teman. Itu kan kayak bentuk model videonya ya kan. Kalau di media sosial kan ada yang seperti kayak selfie, ada hanya merekam. Ini kasihan nenek-nenek jualan berapa hari tidak laku, jualannya masih banyak, kondisinya hujan ya, deskripsinya, maksudnya deskripsi video itu boleh saja, itu kreatif dari Mas Salim mau seperti apa atau teman-teman yang lain yang ingin mengemasnya atau packaging-nya gitu ya seperti apa gitu ya, desainnya inginnya pokoknya saya membebaskan kreatif dari teman-teman dalam mempromosikan nanti misalnya sesuatu yang akan kita angkat dalam media sosial ya. Oke, selanjutnya tugasnya deadline sampai kapan Pak, dan deadline ini sampai kapan? Oke, mulainya sampai sekarang sampai dengan UAS ya. Praktek pengamalan Pancasila ini sebagai UAS. Jadi teman-teman tidak akan ada UAS. UAS-nya praktek langsung ke lapangan membuat video ini. Itu UAS-nya. Ya. Jadi ini sampai dengan UAS. Jadi jadwal UAS-nya kapan? Ya, disitulah deadline terakhir pengumpulannya. Pengumpulannya melalui apa? Pengumpulannya nanti melalui e-learning ya. Mengopikan linknya, kemudian mengupload file kreatornya ya. Jadi ada 2 tagihannya itu. Kemudian pertanyaan dari Yutri, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, satu kesatuan yang saling bertujuan dengan satu tujuan tertentu. Nah, contoh nyatanya seperti contoh nyatanya ya negara kita ini sebenarnya bisa jadi contoh. Misalnya dalam contoh tujuan dari negara kita itu kan salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah,
mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan kaitannya bagaimana mencerdaskan itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau orang itu tidak cerdas, maka dia tidak akan bisa memikirkan bagaimana manusia itu bermartabat, menjunjung kemartabatannya. Kalau dia itu tidak memiliki kecerdasan, bagaimana dia bisa mewakili dalam permusyawaratan. Kecerdasan itu berasal dari Tuhan. Jadi bagaimana Pancasila ini, kita ketika memikirkan ini adalah mengkaitkan antara sila 1, 2, dan 3 sampai dengan kelima. Ini contoh dan memiliki tujuan. Nah, di dalam suatu organisasi, misalnya teman-teman ikut organisasi, misalnya organisasi klub membaca buku, misalnya, atau organisasi Mobile Legend, misalnya. Kalau anak-anak cowok, anak paling organisasinya main game gitu ya, misalnya organisasi Mobile Legend. Dia kan akan punya tujuan. Tujuannya adalah ingin mencapai tingkat rank ya, poinnya yang mungkin level sudah bintang ya, sampai level provinsi gitu ya, istilah di Mobile Legend gitu ya. Nah, itu tujuannya ada. Atau mungkin teman-teman perempuan ini punya klub drama Korea. Jadi bagaimana memiliki tujuan mengagumi seorang artis, ada tujuannya, dan itu ada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi yang menerjemahkan adalah ketika dia memikirkan, menghubungkan antara apa yang dia lakukan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, maka mereka akan melakukan suatu proses pemikiran, alur pemikiran, berfilsafat. Jadi merenungkan apa yang saya lakukan ini, saya ikut komunitas, fan club misalnya, drama Korea atau artis A gitu ya. Maka perlu merenungkan apa kaitannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi ketika proses perenungan itulah yang terjadi di dalam berfilsafat. Jadi mengkaitkan antar sila-sila dengan aktivitas yang dilakukan terhadap manusia itu sendiri. Seperti itu. Jadi yang mampu menerjemahkan adalah ketika orang itu berpikir perenungan terhadap aktivitas yang dilakukan. Oke. Selanjutnya berarti boleh dibuat seperti video promosi makanan, boleh saja. Jadi sekreatif dari teman-teman. Yang penting kita niatnya membantu, misalnya ada nenek-nenek atau orang misalnya mau ya ada anak kecil ya jualan dan laku, kemudian kita bantu promosikan. Klarifikasi Ustadz, saya pernah lihat di ESC, jadi Pancasila tidak ada. Jadi hasil yang saya tangkap Pancasila memang ada bentuk dan teksnya, tapi keseluruhannya nilai yang ada di Pancasila belum terbukti dilaksanakan secara nyata di masyarakat. Bagian di mana? Jadi begini, benar saya. Jadi hasil yang saya tangkap ini memang ada bentuk atau teksnya, tapi dari keseluruhan nilai yang ada di Pancasila belum terbukti. Untuk menyadarkan bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya ada nilai Pancasila yang harus mereka jalankan, itu yang susah. Karena tidak semua orang di Indonesia ini paham betul
bagaimana nilai itu. Makanya kita di awal kemarin kita perlu mengujinya. Dan kemudian sekarang kita bagaimana perlu mempraktekannya. Nah, inilah yang kurang ya, baik dalam proses pendidikannya, entah di masyarakat maupun pendidikan yang ada di sekolah. Bagaimana proses mengajarkan nilai-nilai itu. Memang nilai-nilai ini kan tidak nampak. Nilai-nilai Pancasila di dalam Pancasila itu kan tidak nampak. Nilai nilai persatuan, nilai kemanusiaan yang memandang seseorang, menghargai, kemudian nilai ketuhanan, itu kan memang tidak nampak. Namun terbentuk dalam perilaku seseorang. Jadi ketika orang itu memiliki nilai, maka akan membentuk moral dan akan membentuk suatu norma. Nah, hasil akhirnya adalah membentuk suatu karakter. Nah, Pancasila ini sebagai nilai yang nanti membentuk moral, norma, dan karakter. Jadi bagaimana sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu memang sifatnya abstrak, tidak terlihat, tidak nampak. Namun bisa muncul itu ketika kita melihat karakter dari seseorang. Itu nantinya akan muncul. Jadi bagaimana nilai Pancasila memang secara sesungguhnya sulit untuk diterjemahkan ya, bagi masyarakat Indonesia. Karena meskipun ini nilai yang ada di dalam masyarakat, ya namanya ada pengaruh faktor ya, mungkin faktor lingkungan, mungkin ada faktor ekonomi. Kalau dia sudah mendalami nilai-nilai Pancasila, tidak ada kasus korupsi di Indonesia. Tidak ada kasus pencurian, pembunuhan, itu tidak ada. Karena mereka menghayati nilai-nilai Pancasila itu, merenungkan nilai-nilai Pancasila itu. Ketika saya mencuri, ketika saya mengkorupsi, maka saya bertentangan dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalnya kemarin, ini contohnya yang baru hangat ya, Menteri KKP ditangkap. Dia anggota DPR dulu. Dia sebagai tentara dulunya. Sekarang dia menjadi menteri. Dia kan istilahnya sudah memiliki kecerdasan dan kedudukan yang harusnya menjadi panutan. Tapi kenapa melakukan korupsi? Apakah dia tidak mengetahui bahwa seharusnya seorang pejabat publik juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Tapi malah melakukan korupsi. Ya ini buktinya. Jadi sulitnya nilai-nilai Pancasila itu ditransferkan dalam perilaku di kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, entah itu permasalahannya bisa dari faktor mungkin dulu proses pendidikan ya, pendidikan dalam arti guru dalam mengajarkan, memahamkan nilai-nilai Pancasila itu mungkin belum sampai ke dalam perilakunya, hanya sebatas pengetahuannya saja. Jadi tahu, oh itu nilainya itu nilai Pancasila yang berhubungan dengan sila ke-1. Tahu, tapi prakteknya dia tidak bisa. Dia malah melanggar. Itu hanya pada segi pengetahuannya saja yang bagus, tapi segi sikap dan keterampilannya dia tidak bisa. Itu ya. Oke, selanjutnya absen hari ini pripun nggih? Absen hari ini nanti saya teman-teman lakukan aktivitas. Yang penting hadir, teman-teman menyimak, toh ini ilmunya juga buat teman-teman sendiri. Jadi bagi saya itu sebenarnya absensi itu kesadaran diri. Kalau dia absen tapi tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan, tidak memahami maksud yang saya sampaikan, ya percuma absen.
Jadi absen itu adalah kesadaran dari teman-teman untuk niat belajar. Ya. Bagi saya absen itu sama saja. Sampai teman-teman di sini hadir tapi tidak menyimak saya kan ya sama saja dengan tidak hadir, tidak menyimak saya. Ya kan? Anggap saja dia tidak masuk. Malah lebih baik malah yang hari ini tidak ada, tapi nanti nonton di YouTube malah paham, itu malah saya anggap hadir. Karena kesadarannya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan. Banyak sekali yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang jelas di luar nilai pajak sendiri, baik dilakukan oleh penyelenggara negara maupun faktor utama. Apakah longgarnya hukum yang mengatur pelanggaran dan memang dari kesadaran masyarakat itu sendiri? Ya, memang banyak faktor ya, tidak hanya dari faktor mungkin ya yang paling utama ya dari manusianya itu sendiri ya. Jadi bagaimana memahamkan itu ketika dia tahu sebenarnya mau melakukan pelanggaran ya, dia harusnya takut ada Tuhan yang selalu melihat. Hukumannya itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, kadang orang melakukan itu menyepelekan ya, paling nanti di penjara 10 tahun misalnya. Tapi kan saya sudah korupsi 2 miliar atau 4 miliar. Jadi setelah keluar penjara saya masih punya kekayaan. Dia tidak memiliki kesadaran bahwa setelah meninggal kekayaannya ini tidak dibawa dan tetap akan disidang dan diadili di akhirat nanti. Kesadaran inilah yang belum dimiliki. Jadi memang dari manusianya itu sendiri. Sekuat hukumnya apapun ya tetap ada korupsi kalau manusianya tidak memiliki kesadaran. Ya, jadi di Cina pun dihukum mati, tapi tetap aja yang ada yang korupsi. Ya karena mereka tidak memiliki kesadaran bahwa ada Tuhan nanti yang tetap juga mengadili di akhir. Ya, oke. Sudah ada pertanyaannya sampai situ? Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Saya beri silakan sebelum saya akhiri. Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa melalui WA, nanti bisa japri gitu ya. Nah, mungkin ada satu lagi nih ya dari Tifanti Fadela. Oke, pertanyaan terakhir ya, juga bertanya dalam sidang kelima yang berbunyi keadilan sosial. Menurut saya kandungan dalam kalimat tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara faktor yang membuat pemerintah belum bisa memberi keadilan adalah faktor apa yang membuat pemerintah belum bisa memenuhi keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di bidang hukum. Oke, ini kalau teman-teman melihat suatu proses hukum, jadi memang keadilan yang sesungguhnya itu keadilan yang sifatnya relatif ya. Keadilan menurut seseorang itu kan berbeda dengan keadilan dengan orang yang satunya. Keadilan itu relatif, tergantung pada apa dulu keadilan ini. Ketika orang melakukan pelanggaran, maka hakim itu tidak selalu memutuskan, oke, di undang-undangnya kan aturannya ini hukuman mati. Tapi dilihat dulu faktor lainnya apa. Mungkin dia membunuhnya tidak sengaja. Mungkin dia ketika itu membela diri. Apakah itu harus secara sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang? Tidak. Jadi hukum itu ketika hakim misalnya memutuskan seperti putusan gitu ya, itu ada kebijaksanaan yang lain yang menjadi pertimbangan dari seorang hakim dalam memutuskan keputusan. Itu misalnya dalam contoh peradilan. Dalam contoh misalnya hukum pembuatan perundang-undangan.
Nah, kita tahu dalam pembuatan perundang-undangan ini perumusannya itu sangat panjang. Ya, mulai dari tes di masyarakat ya, setelah menjadi draft dibahas di DPR, kemudian diuji publik, kemudian di apa namanya di tes di ahli bidang hukum ya, alurnya itu sangat panjang dan beberapa kali dilakukan review. Tapi pada akhirnya nanti akan bertentangan, ya, misalnya kayak undang-undang yang sekarang ini minuman keras ya, yang akan disahkan oleh DPR. Itu di sisi lain ya, kita yang mungkin di Jawa itu setuju, tapi berbeda dengan yang ada di Bali. Tentu juga akan menurunkan offset mereka, di mana di sana minum itu boleh, berbeda dengan yang ada di Jawa dan di Sumatera dan di daerah lainnya yang mayoritas agama Islam. Nah, ini kita perlu memandang keadilan itu secara bijaksana. Tidak serta-merta kita harus plek sama. Tidak. Karena justru itulah nanti yang akan menimbulkan perpecahan. Maka kita bisa mengkaitkan pada sila ketiga. Demi keutuhan negara. Kita perlu menampung, mencari solusi yang terbaik menggunakan sila keempat. Ya kan, nyambung kan. Jadi saling berhubungan. Nah, keadilan ini memang sulit terwujud karena memang Indonesia ini majemuk ya. Apakah nanti tidak terwujud ya? Ya kita berdoa semoga akan terwujud karena memang keadilan masing-masing itu berbeda-beda. Saya menganggap sudah adil, belum tentu nanti teman-teman menganggap ini sudah adil. Pasti berbeda-beda. Ya. Bentar. Jadi masuk sih. Gitu ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bisa teman-teman tangkap ya. Atau mungkin nanti ada yang kurang jelas bisa langsung japri ke saya. Bisa kita diskusi, kita mendiskusikannya, mencari jawaban yang terbaik. Memang semua ini bisa dicari kebenarannya. Makanya kita perlu berfilsafat, kita perlu perenungan dalam suatu ilmu pengetahuan. Tidak ada yang mutlak. Kita perlu mencari kebenaran itu. Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Nanti selanjutnya terkait teknis dan alur yang dalam praktek nanti akan saya jelaskan di e-learning. Semoga teman-teman tetap selalu sehat, ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ngafe boleh, tapi ikuti protokol kesehatan, ya, cuci tangan, pakai masker, ya. Dan di rumah sehat-sehat selalu. Semoga semester depan kita ketemu, ya. Semoga tetap saya yang ngajar, ya. Nanti kita bisa reunian. Setelah kemarin selama ini kita hanya WA. Ternyata ganteng apa enggak gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdos ini luar dos. Oh ini. Jaga keluar. Bocor. Terima kasih.